لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat syadakumullah. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan yang sekiranya kita mau menghitungnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghinggakannya. Salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan bagian dari nikmat iman dan Islam tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya dorongan untuk bisa menyambut panggilan Allah di hari Jumat, untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat dengan rela, dengan kesadaran kita meninggalkan segala bentuk perniagaan, segala bentuk urusan dunia. Sekali lagi tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala beribadah di hari Jumat. Besar harapan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pendorong bagi amal soleh berikutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat syadakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami mengingatkan diri kami pribadi maupun jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sering mengemukakan perkara ini dalam ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya dengan menggunakan panggilan secara umum yaitu manusia maupun panggilan secara khusus yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun kalian berada. Wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Au kama qala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat syadakumullah. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tersebut. Kalau kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, maka
Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Sebagaimana dalam cuplikan ayat yang ke-13 dari surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Allah menyebutkan dalam ayat tersebut dengan kata indallah, di sisi Allah. Sebab kalau melihat dari sisi yang lain, dalam hal ini manusia, maka ada manusia yang melihat kemuliaan itu dari sisi kekayaan. Siapa yang Allah berikan kekayaan, maka dia akan menjadi mulia di hadapan manusia. Ada juga yang melihat dari sisi kedudukan dia. Kalau seorang diberikan kedudukan di hadapan manusia, maka sejatinya dia adalah orang yang mulia. Apalagi kedudukannya semakin tinggi, maka menurut manusia semakin mulia orang tersebut. Kadang ada juga yang melihat kedudukan atau kemuliaan itu dari sisi nasab. Sehingga ketika orang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan memiliki nasab yang baik, maka orang-orang menganggapnya sebagai orang yang mulia. Mari kita mengambil pelajaran dari salah satu kisah seorang ulama namanya Hatim Al-Asam, Abu Abdurrahman Hatim Al-Asam, salah seorang ulama yang wafat sekitar tahun 230-an Hijriah. Beliau menerangkan di hadapan gurunya ketika gurunya Syakik Al-Balkhi rahimahullah meminta kepada beliau keterangan tentang pelajaran atau ilmu yang didapatkan dari gurunya. Salah satu di antara 6 hal atau 6 pelajaran yang beliau dapatkan, salah satunya adalah di pelajaran yang keempat, di mana beliau menyampaikan inni nadhartu ila hadzal khalq. Inni nadhartu ila khalq. Saya memperhatikan manusia. Saya mengamati manusia. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah memperhatikan kondisi sekitar, termasuk kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang nantinya kemudian akan dilaraskan dengan ayat atau hadis. Sebagaimana dalam kisah ini beliau menyampaikan, saya memperhatikan kondisi masyarakat, kondisi manusia pada tahun sekitar 200-an Hijriah. Fara'aitu kulla wahidin, dan aku lihat masing-masing mereka yatahawi bimalihi wa hasbihi wa nasabihi. Aku mengamati, aku lihat mereka itu membangga-banggakan harta. Yang kedua, kedudukan mereka, keturunan mereka, dan juga nasab mereka, leluhur mereka. Sebagaimana ini. Dan apa yang beliau lihat pada masa itu sampai hari ini mungkin juga bisa kita dapatkan. Betapa banyak di antara kita yang merasa bangga dengan harta kita. Betapa banyak orang yang bangga dengan kekayaannya. Betapa banyak orang yang bangga dengan kedudukannya di hadapan manusia. Bahkan mungkin kalau hari ini termasuk tokoh agama bangga dengan sebutan sebagai seorang ustaz, sebagai seorang kiai, dan hal yang lainnya. Termasuk nasab, termasuk kedudukan. Saya orang yang paling banyak mendapatkan atau memiliki pendukung. Segala perkara-perkara dunia yang kadang kemudian menjadikan seorang itu bangga, itu juga dilihat oleh Hatim Al-Asam pada masa itu. Maka beliau berkata, "Tsumma nazartu ila qaulillahi ta'ala", lalu kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala yang sebagaimana tadi kami sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Nanti dalam satu kitab disebutkan ini merupakan salah satu di antara 50 kaidah Qur'aniyah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Allah tidak menyebutkan orang yang paling kaya. Allah tidak menyebutkan orang yang paling tinggi kedudukannya. Orang yang punya pendukung banyak. Bukan orang yang memiliki gelar dengan berbagai gelar yang ada, baik di hadap, di depan namanya atau di belakang namanya. Bukan juga dari sisi nasab, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atqakum adalah orang
orang bertakwa. Aku berusaha untuk melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah, berusaha untuk menjauhkan segala bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta aku indallahi kariman, sampai aku menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Miris sekali ketika seorang dikenal oleh orang-orang dari sisi hartanya, dari sisi kedudukannya, dari sisi nasabnya, dari sisi dunia yang lainnya, tetapi ternyata tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti dikenal oleh orang-orang? Bukan hanya di satu daerah, bahkan satu negara, bahkan di negara lain dikenal, tetapi tidak dikenal sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi peluang bagi kita semua. Artinya apa? Allah membuka peluang ini lebar-lebar kepada kita. Kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun manusia tidak memandang kita, kalaupun manusia menganggap remeh kita, maka itu tidak menjadi masalah asalkan Allah Subhanahu wa taala mengenal kita. Maka nanti dikenal Al-Adhiyah Al-Asfiyah dalam salah satu buku, orang yang bertakwa yang tidak dikenal. Ketika manusia banyak tidak mengenalnya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan salah seorang di antara orang yang tidak dikenal kebanyakan manusia, dan kemudian setelah Rasulullah menyampaikan orang tersebut, maka orang-orang dalam hal ini para sahabat segera mencari orang tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim wa rabbika warhamna anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ma'asyiral muslimin jamaah ma'asyiral mu'min. Pada khutbah yang kedua ini kembali kami mengingatkan diri kami pribadi maupun jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang hari ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, bagi kita yang hari ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan, bagi kita yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar mendukung nasab, jangan sampai melupakan satu perkara, yang perkara itu menjadi syarat kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau hari ini kita diuji oleh dengan sebaliknya daripada yang kami sebutkan. Hari ini kita diuji dengan kekurangan harta. Hari ini mungkin posisi kita hanya rakyat biasa. Hari ini mungkin secara ilmu adalah orang yang biasa saja. Hari ini mungkin kalau diuji dengan sisi nasab-nasab yang biasa saja. Jangan sampai itu menjadikan kita itu putus asa. Allah masih memberikan peluang kepada kita agar menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang sering diketengahkan adalah kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Setelah ketika pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal ketika masuk waktu sholat untuk mengumandangkan azan. Naiklah beliau ke atas Ka'bah. Ketika beliau naik ke atas Ka'bah lalu kemudian mengumandangkan azan, terdengar suara beliau, maka ada di salah satu pojok Ka'bah 3 orang pembesar Quraisy yang baru masuk Islam. Kemudian mereka berkata kepada teman, itu orang yang dulu kita hinakan. Bisa-bisanya dia naik ke Ka'bah, dia mengumandangkan azan, kok bisa-bisanya hari ini dimuliakan.
itulah Islam. Sekali lagi, Islam mengangkat derajat seseorang yang ketika kebanyakan orang menghinakan, merendahkan. Sekali lagi kami sampaikan kepada kita semuanya bahwasanya kita semuanya punya peluang potensi sama untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir a'malana minar riya. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an alladhi huwa ahlullahi wa khassatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.